Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Saat ini saya sebagai Ketua Pengcap PBI Jakarta Barat, Perkumpulan Bekam Indonesia, sedang mengadakan the collaboration, yaitu pelatihan, motivasi, aksi, dan pencapaian untuk para terapis, tim Nabawi dan medis. Dan kebetulan hari ini adalah hari Selasa 25 Februari 2025, bertepatan dengan 26 Syakban 1446 Hijriah. Kami tentunya sebagai pengurus PBI memiliki satu visi dan misi bagaimana menjadikan perkumpulan Bekam Indonesia ini adalah menjaga wibawa dalam kancah membekam profesional secara Islami, dan tentunya profesional, mandiri, dan mengikuti zaman. Dalam hal ini misi saya untuk sebagai pengurus Pengcap Jakarta Barat adalah bagaimana menjadikan kegiatan PBI ini dalam konteks mengikuti zaman adalah collaboration. The collaboration atau kolaborasi dengan tentunya dengan Ustadz Limba sebagai motivator yang sudah banyak pengalaman, dan nantinya juga ada pemateri-pemateri handal dari pusat yaitu PBI. Dan semoga kolaborasi ini nanti akan ada satu support ya, yang akan bicara juga, yaitu PT Abikos ya, TMI memberikan support sebagai wadah para terapis ingin bisnis secara profesional, home care ya, bekam dan tradisional, dan dengan penjualan herbal. Dan begitu juga kolaborasi dengan Smart Motivator, motivasi dengan kolaborasi dengan FOKTI ya, yaitu forum terapis ya, yang dikepalai oleh Ustaz Heri Suhairi. Tentunya di belakang itu ada support dari Natural Plus. Mudah-mudahan ini kolaborasi yang bagus untuk bisa sebagai solusi bagaimana terapis sehat dan sejahtera. Kita takbir, Allahu Akbar. Kepada Ustaz Limba untuk menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lispat Hadi Pratama, Smart Motivator dari Jakarta. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di pagi yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung Syakban 1446 Hijriah, kita sama-sama dihadirkan dalam sebuah event yang luar biasa, The Collaboration, yang ini merupakan aksi motivasi sekaligus achievement dari berbagai komponen yang terlibat di dalam dunia terapis. Tentunya ini adalah kabar baik bagi dunia kesehatan. Insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu, knowledge, sharing pengalaman yang membuat kita akan semakin bisa mencapai apa yang menjadi target dan tujuan, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi kebanyakan masyarakat yang hari ini membutuhkan berbagai solusi-solusi bagi permasalahan kesehatan mereka. Hari ini inisiasi dari Coach Abikos dan juga tentu dengan PT Abikosnya, para terapis yang bernaung di dalam PBI, dan berkolaborasi salah satunya dengan kami Smart Motivator. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini saja programnya akan bisa dilaksanakan, tapi kita bisa bawa ke seluruh Indonesia, bahkan insya Allah ke mancanegara, karena boleh jadi inilah solusi yang dibutuhkan umat dan bangsa hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses, dan kita bisa lakukan lagi di tempat-tempat yang lainnya. Masya Allah, Tabarakallah. Inilah kebaikan yang harus kita tebarkan ke segala penjuru.
dunia. Salam dari saya, Rifat Hadi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aulia Rizatullah, yang insya Allah dalam sesi ini akan memandu perjalanan Bapak Ibu dalam pelatihan dan seminar kesehatan DKI Jakarta. Dan nanti selama perjalanan Bapak Ibu boleh panggil Aul, Kang Aul aslinya dari Bandung, jadi Bapak Ibu boleh panggil Aul Kang Aul ya. Oke. Boleh panggil apa Bapak Ibu? Kang Aul. Oke, simpel banget ya, singkat banget, cuma 3 kata. AUL. Ada AU dan L. Oke. Baik, kegiatan hari ini adalah pelatihan dan seminar kesehatan DKI Jakarta antara Pusat Pelatihan Bekam Indonesia kolaborasi dengan PT Abikos dan PT Naturali Plus. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita siap masuk ke sesi 1. Siap Bapak Ibu? Siap. Aduh, suaranya belum keluar semua nih. Aku coba cek dulu nih. Kalau aku bilang hai, jawabnya halo ya. Sepakat? Oke, baik. Hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, 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 hai. Oke, gimana sekarang? Sudah siap Bapak Ibu kita masuk ke sesi 1? Siap. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, aku panggilkan saja untuk sesi 1 yaitu Smart Motivator yang akan diisi oleh Ustadz Limpan Hadi Pratama, Eskom, CT, CM, CSM, CST. Dengan tema pentingnya memotivasi diri dan tim agar meraih prestasi di kemudian hari. Kita panggilkan Ustadz Limpan. Kita kasih tepuk tangan buat Kang Aul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini yang menjawab salam saya paling semangat, paling antusias, suaranya paling kenceng, menggema sampai ke langit. Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan semua urusannya. Bisa bolak-balik ke Baitullah. Masuk surga bareng Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kabul. Apa kabar semuanya? Nggak tahu kenapa saya cuma dengar kata alhamdulillah. Tapi kenapa wajahnya innalillah? Ini kan namanya jaka sembung makan jambu. Gak nyambung Bu. Jaka sembung makan opak. Gak nyambung Pak. Harusnya kan jaka sembung main layang-layang. Yang nyambung dong saya. Ya salam. Bilang alhamdulillah wajahnya juga alhamdulillah. Katanya mau masuk surga bareng Rasulullah. Kira-kira penghuni surga senyum atau cemberut? Cemberut. Coba pengen tahu apa kabar semuanya? Allah wah, berkelimpahan. sudah alhamdulillah pakai takbir, kalau nggak senyum kebangetan ya. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukrun lillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Pagi ini saya bersyukur bisa hadir di antara seluruh peserta yang saya dengar ini katanya terapis profesional. Di antaranya bernaung di bawah PBI, Pusat Bekam Perkumpulan Bekam Indonesia Jakarta Barat, yang pengurus cabangnya adalah Coach Abikos, dan acara ini terselenggara hasil kolaborasi yang luar biasa dari PBI, kemudian dengan juga PT Abikos, dan satu lagi Masya Allah Naturali Plus ya. Dan saya nyisip sedikit Smart Motivator ya. Alhamdulillah, kalau bukan karena izin dari Allah di akhir Syakban kita bisa ketemu, mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang akan menjadi catatan yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
di surga nanti konon kata itu adalah dokter duluan katanya. Begitu ditanya sama malaikat, siapa yang jaga surga? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, ya. Kenapa kamu mesti masuk surga duluan? Iya, saya kan dokter. Tanya sama penduduk padang mahsyar. Dulu waktu di dunia siapa yang ngobatin kalau sakit? Dokter, gitu kan? Semua sepakat tuh. Jadi saya yang masuk surga duluan. Oke, silahkan kamu masuk surga duluan. Nah, kamu siapa? Saya adalah ustadz. Oh, kenapa? Apa masuk surga duluan? Iya. Tanya sama dokter. Siapa dulu yang ngasih tahu ada surga sama neraka? Akhirnya ustadz duluan masuk surga. Akhirnya sepakat masuk surga. Nah, tiba-tiba ada yang angkat tangan lagi, gitu ya. Siapa yang angkat tangan? Saya mesti masuk surga duluan dong. Kamu siapa? Pak Ustadz, ingat gak pesantrennya pesantren mana? Pesantren A. Itu punya saya Pak Ustadz. Yayasan Dokter, masih ingat gak dulu? Itu rumah sakitnya di mana? Rumah sakit D. Aduh dokter, itu kepunyaan saya. Akhirnya dua orang ini sepakat, yang masuk surga duluan adalah orang yang ketiga. Dan orang yang ketiga ini adalah yang suka membantu masyarakat ketika ke dokter nggak sembuh, ya, di ruqyah sama ustadz nggak bisa mempan. Ternyata apa? Ada pengobatan tibun nabawi dan juga dari PBI yang bisa membantu mereka. Dan masya Allah dari usahanya itu bisa membangun sekolah, membangun gedung pesantren, bisa membangun instalasi medis dan sebagainya. Dan itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Kita harus mandiri Bapak Ibu ya. Bercita-cita jadi guru itu mulia, betul? Amin. Tapi lebih mulia lagi yang punya sekolahnya. Bercita-cita menjadi dokter itu mulia. Tapi lebih mulia lagi yang punya rumah sakitnya. Bercita-cita jadi terapis itu mulia. Lebih mulia lagi yang punya. Bahkan ada lagi yang kemudian lebih mulia lagi ya, yang mengkolaborasikan klinik, yang mengkolaborasikan sekolah, mengkolaborasikan pesantren. Tepuk tangan dong buat Abikos ya. Ya, saya sebetulnya agendanya hari ini ke Balikpapan, Bu. Iya, ke Balikpapan, ke IKN, dapat undangan untuk ngisi acara di sana, melanjutkan perjalanan di trip yang pertama. Jadi trip yang pertama tinggal 1 jam lagi sampai IKN. Kata panitia, nantilah di keberangkatan berikutnya berangkat ke IKN biar ngelihat IKN-nya mangkrak apa lanjut gitu katanya. Dalam. Saya nggak terlalu fokus sama itunya Bapak Ibu. Saya cuma ingin lihat kira-kira di IKN ada nggak calon-calon pelanggan saya dan gitu. Karena ini bagian dari cara kita juga ikhtiar membantu klien kita. Jadi yang di Balikpapan itu klien kita. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh MC Kang Aul. Nama saya Limpat Hadi Pratama. Limpat bukan limbat ya Bapak Ibu. Makanya bajunya nggak hitam. Kalau hitam nanti jadi berantem sama Bapak Ibu. Karena nggak akan ngomong di depannya. Sudah tekan kontrak sampai matinya limbat itu nggak boleh bicara di muka umum. Nah kalau limpat sebaliknya harus bicara di muka umum. Kata Rasulullah balighul ani, kalau ayat sampaikan meskipun cuma satu ayat. Kalau limbat biasanya ditemani siapa Bu di pundaknya? Burung apa tuh? Burung hantu. Kalau limpat ditemani burungnya sendiri katanya. Enggak ya, ditemani Allah, Rakib Atid dan Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, jadi kurang lebih yang saya pahami hari ini adalah bagaimana kita ingin action dan untuk bisa action dibutuhkan yang namanya motivation. Untuk bisa bergerak dan kemudian sukses tidak bisa sendirian, maka butuh collaboration. Maka hari inilah acara ini terwujud dan dengan kerjasama yang mudah-mudahan semakin ke depan makin besar lagi, makin sukses lagi, impactnya bisa kita rasakan bukan hanya di Indonesia, bisa juga ke mancanegara. Insya Allah. Kami alhamdulillah backgroundnya sebetulnya saya adalah seorang
dosen Bapak Ibu, saya mengajar di perguruan tinggi dekat sini di Bina Nusantara, kemudian di Mercubuana, di POM, satu lagi di Bakri. Ya, tapi saya mencoba untuk belajar jadi motivator. Kayaknya enak jadi motivator gitu ya. Alhamdulillah setelah belajar jadi motivator selama kurang lebih 27 tahun, Allah takdirkan bisa sampai ke beberapa kota dan provinsi. Ya, iseng-iseng sih tim saya nyatet ada 24 provinsi, 135 kota kabupaten, kemudian ada beberapa kota di mancanegara. Mudah-mudahan nanti program ini bisa juga kita bawa sampai ke negara-negara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan ada gambarnya otak. Ya, anggap aja hati ya. Mungkin lebih cocoknya jantung ya. Kemudian ada otot ya. Kalau mau belajar totalitas itu mulai dari otak, hati, otot. Nggak bisa cuman pinter secara intelektual, tapi juga harus pinter secara emosional, spiritual, dan kita harus move, bergerak dengan fisikal kita. Nggak mungkin kita cuma bisa pinter secara emosional, spiritual, dan intelektual, tapi kita juga harus secara fisikal bergerak. Namanya kita ikhtiar, nggak mungkin cuma duduk manis aja, harus ada perjuangan, harus ada otot yang digerakkan. Siap semuanya? Siap. Jadi kalau saya bilang are you ready, jawab 3 huruf yes. Are you ready? Yes. Jawab dengan semangat, are you ready? Yes. Jawab sambil tersenyum, are you ready? Yes. Jawab dengan tinju ke langit, are you ready? Yes. Jangan angkat tangan paling tinggi, suaranya paling kencang, sukses, are you ready? Yes. Ke atas jangan ke samping ya, yes. Baik. Jadi kita belajar hari ini 3 aspek. Apa? Otak, ikuti. Otak. Ulangi. Otak. Hati. Otot. Kurang semangat. Otak. Hati. Otot. Oke. Jadi kita siapkan otak kita, siapkan hati kita, siapkan otot kita. Ayo ready? Yes. Jadi ada gelas gak? Ada. Ini aja. Ya. Ya. Ada air mineral gak? Itu Pak. Oh. Baik. Belakang. Iya. Daisy. Nih. Baik. Coba kita lihat ya. Ini anggap aja gelas ya. Anggap aja gelas. Ini botol berisi air. Ya. Kosong ya? Sip, Kosong. Saladin. Bukan sulap, bukan sihir ya. Kelihatan ada airnya? Ya. Oke, pertanyaannya kenapa gelas ini tadi kosong sekarang berisi air? Diisi air. Hah? Diisi. Karena Diisi. dituangkan air. Kalau dituangkan pasir dalamnya Pasir. Pinter. Tapi bukan itu jawabannya ya. Kenapa gelas ini bisa berisi air? Karena diisi air. Karena diisi air. Tapi bukan itu jawabannya. Karena gelasnya kosong. Karena gelasnya kosong. Coba ya, saya penuhin gelasnya. Ya, penuhin gelasnya. Udah penuh ya? Saya masukin lagi. Buber. Masuk gak? Enggak. Kosongkan. Harus banget. Kosongkan. Ya. Coba lihat ya. Lihat ya. Fokus ya. Konsentrasi. Kemana airnya? Tumpah. Oke, tadi Pak Sohendar diaminkan oleh peserta. Gelas saya berisi air karena Kosong. dituang air. Terus yang kedua karena kosong. Ya kan? Sekarang gelasnya kosong nggak? Kosong. Saya tuang air. Kembali. Ada yang masuk nggak? Nah. Nah, berarti jawabannya benar nggak? Salah. Berarti jawabannya benar nggak? Ini gelasnya kosong. Terus katanya karena dituang air. Ini kosong, ini dituang air. Masuk nggak? Enggak, berarti Tertutup. iya, karena tadi posisi gelasnya terbuka. Sekarang barusan Tertutup. Nah, iya. Jadi yang bikin gelas ini bisa berisi air karena Terbuka. posisinya terbuka. Open mind.
Mau airnya saya minta lagi nih dari sana ke sini tetap aja nggak akan bisa masuk ya. Jadi kata kuncinya adalah buka gelas pikiran kita. Buka gelas pikiran kita. Katanya sih salah satu indikasinya adalah buka gelas pikiran kita. Pegang kepalanya. Dibuka gelas pikirannya 1, 2, 3 buka. Cuma 3 orang 1, 2, 3 Buka. Orang semangat 1, 2, 3 Buka. Sekali lagi 1, 2, 3 buka. Hatinya. Di mana hatinya? Open heart. Di mana hatinya sebelah mana? Hati sebelah mana sih? Sini ya. 1, 2, 3 Buka. Waduh, kurang semangat. Buka. Sekali lagi. Buka. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah dibuka pikirannya? Open line. Sudah dibuka hatinya? Sudah. Dari tempat saya berdiri, saya tahu betul siapa di antara Bapak Ibu yang sudah membuka pikiran, buka hati. Dari mana saya tahu? Dari cara duduknya. Iya. Geser-geser. Dari mana lagi ekspresi wajahnya? Mana yang masa depannya cerah, mana yang madesu. Madesu. Masa depan suram. Baik, kita konsen. Pasti. Saya konsen, Bapak Ibu. Aduh, nggak enak ya. Nah, Bapak Ibu, coba lihat tulisan yang ada di sini. Saya menyebutnya dengan achievement motive action, bukan achievement motivation. Kan harusnya motivation. Saya tulisnya motive action. Karena kalau motivation dia cuma jadi motivasi aja. Kalau motivasi itu kan cuma modal semangat doang. Tapi ada aksinya nggak? Belum tentu. Makanya saya tambahkan ada huruf C satu di situ. Jadi motive action. C inilah yang kemudian menjadi sebab motivasi yang tadinya cuma semangat menjadi action. C itu apa? C itu adalah singkatan dari collaboration. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. C itu singkatan dari collaboration. Ya, jadi achievement motive action ada on-nya juga saya pisahin. Kenapa? On. Harus di on kan, harus ditekan, harus dituit tombol-tombolnya supaya on gitu ya. It's an on. Nah, dan satu lagi tim excellent. Nggak bisa kita sukses kecuali dengan tim excellent. Udah siap semuanya? Siap. Are you ready? Ready. Mana tim ready? Are you ready? Yes. Gitu dong. Kalau ready semuanya berdiri. Yes, yes. Oke, kita latihan ngitung. Biasanya kalau bekam itu ada hitungannya nggak? Kalau sekian titik gitu, misalnya ada ya. Ini kita latihan ngitung, Bapak Ibu ya. Pakai tangan. Maaf ya, udah. Iya Pak. Iya. Jadi berhitungnya 1 sampai 8 dengan tangan kanan, 1 sampai 8 dengan tangan kiri, gantian kaki kanan 1 sampai 8, gantian kaki kiri 1 sampai 8. Mesti kurangi Bapak Ibu. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kurangi lagi. 1 2 3 4. Mau nyebut apa? Sukses. Allah Akbar. Sukses. Sehat sukses. Kebanyakan tuh. Sehat sukses bisa nggak tuh kayak gitu? Ya kalau bisa boleh nggak apa-apa. Jadi 1 2 3 4 sehat sukses gitu. Baik. Pakai musik ya. Coba suaranya kenceng nggak? Tadi sih kenceng. Kita tes. Siap. Mulai. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Sekali lagi. Suaranya lebih lantang. Siapa yang mau di depan nemenin? Ayo. Mulai. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5
Oke, tepuk tangan buat dia. Ya kan? Otak, hati, otot. On. Tuh ototnya tuh barusan ya. Kita lanjutin ya. Tadi lupa sambil tarik nafas, jangan lupa. Ya, Alhamdulillah. Gimana? Udah mulai keringetan ya? jadi Bapak Ibu, achievement motivation itu adalah motivasi berprestasi. Prestasi itu bisa macam-macam, tergantung yang kita targetkan. Bapak Ibu punya targetnya apa? Maka dengan achievement motivation ini diharapkan kita bisa mencapainya. Nah, banyak orang yang menjadikan keinginan dan kebutuhannya sebagai achievement, pencapaian. Ada orang, seorang bapak umurnya sudah 60 tahun, setiap hari dia mangkal di depan stasiun kereta api Cirebon. Dia adalah seorang bapak, sebut aja namanya adalah Aki. Aki setiap hari dari mulai habis subuh dia sudah mangkal di depan stasiun kereta Cirebon. Ngapain dia? Dia bawa becaknya. Setiap ada yang penumpang yang naik, beratnya seberat apapun dia akan terima. Dan lalu bahkan kadang-kadang rutenya harus melalui rute-rute yang tanjakan yang berat. Beban dari penumpang kereta api kan biasanya banyak beban luar biasa, tapi dia justru dengan senyum diterimanya itu. Dia nanjak, dia kayuh dengan kayuhan yang sudah berat, maklum 60 tahun ya. Sementara dia bukan orang yang badannya atletis gitu ya. Kenapa dia bisa melakukan itu Bapak Ibu? Setiap butiran keringat, setiap kayuhan becaknya, ada SPP anak yang terbayar. Ada beras untuk di rumah untuk dimakan. Ada obat yang bisa diberikan buat ibunya yang sakit. Ada sekedar lauk pauk yang bisa dimakan oleh keluarga.